Kamu kerja mati-matian buat keluarga kamu, tapi apa yang terjadi kalau kamu meninggal dunia? Apa yang sudah kamu tinggalkan untuk mereka? Apakah kamu sudah mempersiapkan warisan yang lebih bermakna, yang lebih dari sekedar materi? Saya yakin sebagai kepala keluarga, kita semua ingin memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Kita pastinya ingin memastikan masa depan mereka terjamin dan ingin mereka hidupnya jauh lebih baik. Tapi apa sebenarnya yang membuat sebuah warisan jadi bermakna dan lebih dari sekedar materi? Di video kali ini kita akan ngebahas gimana cara terbaik kita untuk meninggalkan warisan buat keluarga kita. Buat kalian yang baru di channel saya, kenalin nama saya Yeskel Wijaya. Di sini kita akan ngebahas finansial, asuransi, dan gimana caranya jadi kepala keluarga sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau topik ini menarik buat kalian dan kalian gak pengen ketinggalan video-video saya selanjutnya, subscribe ya. Nah, ada 3 hal penting yang harus kamu wariskan ke keluarga kamu. Dan di video kali ini saya akan jabarin semuanya. Makanya tonton video ini sampai selesai supaya kamu bisa memastikan keluarga kamu tetap terjamin dan terjaga meski kamu udah tiada. Nama saya Yeska Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. Apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengar kata warisan? Mungkin kamu langsung kepikiran tentang rumah, tanah, atau tabungan di bank. Tapi tahukah kamu bahwa warisan itu jauh lebih dari sekedar harta benda? Warisan mencakup segala sesuatu yang kita tinggalkan untuk orang-orang yang kita cintai, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Warisan bisa berbentuk aset fisik seperti properti atau investasi, namun juga bisa berupa nilai-nilai hidup, pelajaran berharga, dan juga iman yang kokoh. Sayangnya banyak orang yang hanya fokus pada sisi finansialnya dan melupakan 2 hal lainnya yang justru lebih penting untuk memastikan keluarga mereka hidup dengan baik setelah mereka tiada. Saya yakin kamu yang klik video ini pasti udah sadar tentang betapa pentingnya meninggalkan warisan buat keluarga kamu. Dan meninggalkan 3 jenis warisan utama, nilai, keuangan, dan iman, adalah cara terbaik untuk memastikan keluarga kamu terjaga dan berdampak meski kamu sudah tiada. Pertama, warisan nilai dan pendidikan. Seperti yang Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda sesuai jalannya, maka di masa tuanya dia nggak akan menyimpang. Kita sebagai kepala keluarga wajib banget menanamkan nilai-nilai firman Tuhan dalam keluarga kita. Dan untuk memastikan nilai ini melekat, masukkan nilai-nilai ini dalam rutinitas keluarga. Seperti doa bersama, sesi belajar penuh kasih, dan juga diskusi terbuka. Tanamkan nilai tanggung jawab, integritas, kasih, disiplin, dan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasikan dengan jelas sehingga keluarga kamu mengerti bahwa ini adalah identitas keluarga kita yang harus dijaga. Kita juga harus menanamkan nilai-nilai hidup ini supaya keluarga kita juga dikenal sebagai keluarga yang menanamkan kasih dan kebenaran firman Tuhan. Lebih dari itu, ajarkan anak-anak tentang pentingnya menghormati orang lain, hidup dalam kebenaran, dan bekerja keras. Dengan pondasi iman yang kuat, mereka akan siap menghadapi dunia dan segala tantangan yang akan ada ke depannya. Kedua, warisan keuangan yang bijak. Masalah keuangan adalah penyebab utama dari banyaknya keluarga hidup dalam penderitaan. Oleh karena itu, kita wajib melindungi finansial keluarga kita dengan perencanaan yang bijak. Langkah pertama adalah dengan memiliki asuransi jiwa untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Kenapa sih harus asuransi jiwa? Karena pertama sifatnya liquid atau lebih mudah dicairkan dibanding dengan properti atau bisnis. Selain itu, modal untuk asuransi jiwa ini bisa dimulai dengan harga yang lebih terjangkau dibanding properti dan bisnis. Setelah kalian memiliki asuransi jiwa, barulah mulai berinvestasi di properti ataupun bisnis. Buatlah rencana keuangan jangka panjang untuk keluarga kamu. Tuliskan target keuangan mereka selama 5-10 tahun atau 20 tahun ke depan. Misalkan kamu tiba-tiba nggak ada, keluarga kamu udah tahu gimana caranya mengelola uang ini dan seperti apa sih masa depan yang kamu udah rencanakan sebelumnya. Seperti yang dikatakan di 1 Timotius 5 ayat 8, kita wajib banget mengurusi keluarga kita. Karena ini adalah bentuk dari iman dan tanggung jawab kita juga kepada keluarga yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan lupa juga mengajari keluarga kamu tentang pengelolaan keuangan yang baik, seperti menabung, berinvestasi, dan juga hidup sederhana. Dengan demikian, mereka akan memiliki dasar keuangan yang kuat dan terhindar dari jerat hutang yang menghancurkan. Yang ketiga, warisan iman yang kokoh. Hal yang terakhir yang paling penting adalah mewariskan iman kita yang kuat. Pastikan keluarga kamu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ajarkan mereka hidup dalam doa dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka. Jadilah teladan dalam kehidupan iman yang konsisten.
beribadah bersama, baca Alkitab, dan lakukanlah pelayanan bersama-sama. Dengan iman yang kokoh, keluarga kamu akan siap menghadapi badai hidup yang akan menerpa mereka, bahkan di saat kamu tiada. Dan pastinya dengan memiliki iman yang kokoh dan kuat dalam Tuhan, setelah nanti semuanya meninggal dunia, kita bisa bareng lagi di surga. Seperti yang tertulis di Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami melayani Tuhan. Jadiin nilai ini juga sebagai komitmen dalam keluarga kalian. Bantu anak-anak kamu memahami bahwa iman bukan sekadar ritual, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan iman yang hidup, mereka akan mampu berdiri dengan teguh dan menghadapi apapun cobaan ke depannya. Ingat, warisan bukan hanya sekedar tentang harta benda, tapi juga tentang nilai dan iman yang kita bisa tinggalkan untuk keluarga kita. Semua ini adalah investasi hidup yang harus kamu persiapkan dari sekarang. Supaya keluarga kamu gak cuma bertahan, tapi juga bisa berkembang dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Ingat, warisan terbaik yang kamu tinggalkan bukanlah yang sementara, tetapi yang kekal dan memiliki dampak bagi orang-orang di sekitar kamu. Nah, gimana? Ada kebiasaan baru yang mau kamu wariskan untuk anak-anak kamu mulai dari hari ini? Tulis saya di kolom komentar. Buat kalian yang pengen tahu gimana sih caranya mempersiapkan warisan yang kedua, yaitu asuransi jiwa, saya punya playlist lengkapnya di sini. Kalian bisa tonton videonya, dan nama saya Yaskar Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.